Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jihan Firdausi Nuzula Arisma dengan NIM 213131037, Leni Novitasari dengan NIM 213131043, Nur Nisaul Insyirah dengan NIM 213131049, Happy Absyari Istanirum dengan NIM 213131055, dan Aisyah Nur Khotimah dengan NIM 213131062. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil PPT tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Baiklah, kita memasuki pengertian kisah. Pengertian kisah sendiri secara terminologi, yaitu kata kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas. Kata qasas sendiri merupakan bentuk jamak dari kata kisas yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas, cerita, atau kisah. Kata kisah juga berarti pengulangan kembali dengan tatabu'ul athar, yang berarti pengulangan kembali hal-hal masa lampau. Kisah di dalam Al-Quran disebut juga dengan Al-Kisah. Secara leksikal, Al-Kisah diambil dari kata qosa yakusu, yang berarti menceritakan. Al-Kisah sama artinya dengan Al-Hadith, yang artinya cerita. Selanjutnya, tujuan kisah dalam Al-Quran. Dalam kisah-kisah Al-Quran mempunyai tujuan agung di dalamnya. Di antaranya adalah A. Membenarkan wahyu dan risalah ilahi. B. Membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan penjelasan yang menyangkut dasar-dasar segala sesuatu secara menyeluruh. C. Menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya, dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. D. Mengisyaratkan kesatuan semua agama samawi dalam kurung yang disampaikan para rasul. E. Memberikan penjelasan metode dakwah para rasul adalah sama, dan penerimaan kaum mereka terhadap ajarannya juga hampir sama. F. Hubungan erat antara semua syariat dan agama. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi dalam beberapa tinjauan, yaitu yang pertama, ditinjau dari segi waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Kisah-kisah hal-hal gaib pada masa lalu. Yang B. Kisah-kisah hal-hal gaib pada masa sekarang. Yang C. Kisah-kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang. Yang kedua, ditinjau dari segi materi. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Kisah-kisah yang berhubungan dengan para nabi dan rasul. Yang B. Kisah-kisah yang berhubungan dengan personil atau kelompok. Yang C. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Macam-macam kisah dalam Al-Quran yang ketiga yaitu ditinjau dari segi pelaku. Maka kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia, dan yang keempat bintang. Yang keempat, ditinjau dari segi kondisi ketaatan dan tindakannya. Dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, kondisi orang-orang yang taat pada Allah, dan yang kedua, kondisi orang-orang yang membangkang. Yang kelima, ditinjau dari segi panjang dan pendeknya. Maka kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, panjang dan berikut rinciannya. Yang kedua, kisah yang perinciannya sedang saja. Yang ketiga, kisah yang perinciannya pendek, bahkan pendek sekali. Dan yang keempat, kisah yang hanya diisyaratkan atau disinggung saja. Relevansi kisah dalam pendidikan. Penuturan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah Al-Quran bermanfaat dalam rangka pembentukan karakter manusia yang berbudi luhur dan memiliki akidah tauhid. Dalam dunia pendidikan, pola pendidikan yang hanya menggunakan metode cara
ceramah secara monolog itu akan sangat membosankan bagi peserta didik. Terlebih lagi itu di kalangan peserta didik pemula pada tingkat SD maupun MI. Kisah-kisah Al-Quran menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Pada periode Makkiyah, dakwah Rasulullah SAW lebih banyak diarahkan pada penanaman akidah dan tauhid. Hal ini memberikan isyarat bahwa kisah-kisah sangat berpengaruh untuk mendidik seseorang yang awalnya dia belum memiliki keyakinan tauhid menjadi hamba Allah SWT yang bertauhid. Jadi, intinya seorang pendidik itu harus mampu memberikan variasi metode pembelajaran dengan menyisipi berbagai kisah dan cerita yang relevan dengan kompetensi dan materi pembelajaran yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.